Bimbingan konseling merupakan proses pemberian bantuan antara konselor dengan klien melalui wawancara secara tatap muka yang bertujuan untuk membantu individu atau klien membuat pilihan-pilihan maupun keputusan untuk permasalahan yang dihadapinya. Menurut Prayitno dan Ermaanti, asas kerahasiaan merupakan asas kunci dari bimbingan dan konseling. Jika asas kerahasiaan tersebut benar-benar dapat dilaksanakan, pembimbing akan mendapatkan kepercayaan dari seluruh pihak, terutama kliennya, sehingga jasa dari pembimbing konseling akan digunakan sebaik-baik mungkin. Apabila pembimbing tidak mampu menjaga kerahasiaan dengan baik, maka kepercayaan klien pun akan hilang dan akan mengakibatkan dampak yang buruk. Jasa dari pelayanan BK tidak akan mendapatkan tempat di hati klien maupun di hati calon-calon klien. Dikarenakan mereka takut akan semua kerahasiaannya diketahui orang lain dan menjadi buah bibir bagi orang lain. Hal ini sangat penting diterapkan dalam proses konseling sehingga masalah klien dapat terjaga dan terpelihara dari hasil dan proses konseling. Tetap dijaga kerahasiaannya oleh guru BK. Adapun aspek kerahasiaan ini telah tertuang dengan jelas pada rumusan Kode Etik Konselor Indonesia. Adapun salah satu poin tersebut berbunyi adalah kewajiban konselor untuk memegang rahasia klien. Kewajiban ini tetap berlaku walaupun dia tidak lagi menangani si klien atau tidak lagi menjadi seorang konselor. Oleh karena itu, konselor tetap harus menjaga kerahasiaan informasi klien. Pasal 24 mempertahankan kerahasiaan data psikolog atau ilmuwan psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Penggunaan keterangan atau data mengenai penggunaan layanan psikologi atau orang yang menjalani layanan psikologi yang diperoleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam rangka pemberian layanan psikologi hendaklah mematuhi hal-hal sebagai berikut. A. Dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian layanan psikologi. B. Dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri pengguna layanan psikologi. C. Dapat dikomunikasikan dengan bijaksana, secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan penggunaan layanan psikologi, profesi, dan akademisi. Dalam kondisi tersebut, identitas orang yang menjalani pemeriksaan psikologi tetap dijaga. Kerahasiaannya, seandainya data orang yang menjalani layanan psikologi harus dimasukkan ke data dasar atau database atau sistem pencatatan yang dapat diakses pihak lain yang tidak dapat diterima oleh orang yang bersangkutan, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menggunakan kode atau cara lain yang dapat melindungi orang tersebut dari kemungkinan untuk bisa dikenali. Kasus ini melibatkan seorang psikolog A dan klinik X Professional Service terkait pelanggaran kode etik dalam layanan psikologi. Pasien yang terkena dampak adalah Bapak Rudi Santoso yang diwakili oleh kuasa hukumnya dalam menggugat kedua pihak. Pelanggaran pertama adalah melanggar kerahasiaan klien di mana Dr. A membuka data rekam medis Rudi tanpa izin, merusak kepercayaan antara pasien dan psikolog, serta bertentangan dengan pasal 24 Kode Etik Psikologi
Selain itu, Dr. A dan Klinik X mengirimkan surat ke media massa yang mencantumkan identitas Rudy tanpa persetujuan, melanggar pasal 25 angka 2 dan pasal 27 huruf B Kode Etik Psikologi. Meskipun Klinik X menyatakan bahwa kerahasiaan klien adalah prioritas, praktiknya menunjukkan ketidaksesuaian antara klaim dan tindakan. Terakhir, Klinik X dianggap lalai dalam mengawasi Dr. A karena tanggung jawab klinik terhadap praktik psikologi sangat penting untuk melindungi pasien dan kerahasiaan serta reputasi profesi. Kasus ini menyoroti pentingnya menjaga etika dalam layanan psikologi untuk melindungi klien dan profesionalisme. Amanah merupakan salah satu sifat yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Secara bahasa, amanah berarti sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang dan harus dijaga serta dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam konteks syariat Islam, amanah mencakup segala bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh kepercayaan, baik dalam hubungan manusia dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan pentingnya sifat amanah dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satu ayat yang paling jelas menekankan hal ini adalah dalam surah An-Nisa yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini menegaskan bahwa setiap amanah harus dikembalikan kepada pemiliknya dan bahwa keadilan dalam menjalankan amanah adalah kewajiban setiap muslim. Selain itu, dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa salah satu ciri orang beriman adalah menjaga amanah. Dalam surah Al-Mu'minun yang berbunyi, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya yang dipikul. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga amanah adalah salah satu ciri utama bagi orang beriman yang akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Sementara amanah dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam beberapa dalil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak berbicara tentang pentingnya amanah. Salah satu hadis yang paling sering dikutip adalah la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu, yang artinya tidak ada iman bagi orang yang tidak mempunyai sifat amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menegaskan bahwa amanah merupakan bagian integral dari keimanan seseorang. Tanpa amanah, keimanan seseorang tidak akan sempurna. Wallahu a'lam bishawab.